hah berkuda, hah balet tuh kayak agak aneh gitu. Ada yang orang bilang gitu. Halo guys, kembali lagi di podcast Luar Kelas. Semuanya bisa kita bahas sampai tuntas. Wah, gimana nih perasaan kalian udah mendekati musim liburan dan tentunya mendekati tahun ajaran baru juga nih. Nah, episode kali ini dibuat untuk menemani kalian yang lagi nyantai dan juga menikmati liburan yang seru. Bersama aku Diza, dan yang pastinya di samping aku udah ada gestar yang berprestasi dan cantik banget. Oke, langsung aja kita kenalan sama Putri Bawi Karsu 2024, yakni Maila. Halo semuanya. Namaku Putri Maila Faiza Usada, biasa dipanggil Maila atau Mei. Oke, hai Maila, Halo, gimana Kak Diza. nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik banget sih Kak, dan tentunya hari ini aku seneng banget karena bisa ketemu sama Kak Diza di sini. Oke, wah aduh aku salting banget nih. Oke, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Nah, liburan yang akan mendatang ini, Maila udah ada rencana mau kemana aja dan ngapain aja nih? Jujur aku cuman mau main-main sama temen dan juga kumpul-kumpul sama keluarga aja sih Kak. Tapi mungkin kalau liburan-liburan gitu nanti aku juga mau maksimalin sama teman-teman juga gitu. Wah, pastinya seru banget ya kegiatan kamu yang nantinya akan kamu lakukan gitu ya. Oke, nah guys, pada episode kali ini kita akan membahas seputar putra-putri Bawi Karsu dan juga pribadi dari Maila sendiri nih. Langsung aja kita ke segmen ngobrol sana sini. Oke, jadi gini nih Mai, aku mau tanya tentang pendapat kamu, gimana sih PPB itu dan perannya di sekolah tuh ngapain aja? Oke, jadi mungkin dari awal dulu ya Kak. Jadi aku masuk Semanti itu udah kenal nih sama yang namanya PBB karena emang udah terkenal banget dulu di SMP ku. Dan pas awal Putra Putri Bawi Karsu 2023 itu memperkenalkan diri di depan MPLS ku dulu, itu aku sudah kayak terpukau banget gitu loh Kak. Dan aku kayak langsung wah, aku nanti di Semanti nih pokoknya aku mau join PBB 24 gitu. Jadi kayak dari pandanganku sendiri, Putra Putri Bawi Karsu itu adalah orang-orang yang bisa menginspirasi anak-anak pejuang Bawi Karsu. Gitu Kak. Oke, berarti emang kamu udah ada ketertarikan tuh mulai masuk Semanti ya? Iya dong. Oke, nah dari kamu sendiri bisa nggak jelasin beberapa program kerja yang ada di Putra Putri Bawi Karsu? Bisa banget dong. Jadi yang kemarin kita terakhir ngelakuin itu di Hari Kartini kita ngadain lomba antar pejuang Bawi Karsu yang tentunya tujuan utama dari lombanya sendiri untuk merayakan Hari Kartini sendiri. Jadi ada parade cosplay pejuang wanita yang terutama untuk meningkatkan emansipasi wanita, dan kedepannya juga ada banyak program kerja dari Putra Putri Bawi Karsu yang tentunya teman-teman luar kelas nih harus menunggu-nunggu dong, karena pastinya event-event dari kita itu seru-seru banget. Oke, seru-seru banget dong pastinya. Nah, kalau boleh tahu nih cerita di balik gimana sih tiba-tiba Maila bisa tertarik join Putra Putri Bawi Karsu tuh, boleh diceritain nggak? Jadi yang udah aku sebutin tadi juga, itu dari awal aku tuh udah terinspirasi banget untuk ikut Putra Putri Bawi Karsu karena juga dari dukungan mama. Kata mama itu kayak kalau misal join Putra Putri Bawi Karsu nanti banyak membuka peluang buat aku. Jadi aku tuh langsung tertarik banget karena dari kecil juga aku itu suka coba-coba hal baru gitu Kak. Nah, jadi Putra Putri Bawi Karsu itu benar-benar dari pandangan pertama itu udah kayak memikat hatiku gitu Kak. Wah, keren banget ya. Berarti emang udah tertarik dari awal untuk join Putra Putri Bawi Karsu nih guys. Oke, setelah kita tadi dengerin backstory dari Maila gimana dia bisa tertarik untuk join Putra Putri Bawi Karsu, sekarang aku pengen tahu nih, kan pastinya di setiap kegiatan itu atau di setiap organisasi itu pasti ada rangkaian seleksi yang harus dilaksanakan sama calon anggotanya nih. Mungkin dari Maila sendiri bisa dikasih tahu untuk rangkaian seleksinya itu apa aja dan jangka waktunya tuh berapa lama sih untuk bisa sampai final?
Jadi dari yang pernah aku alamin sendiri untuk jadi Putra Putri Bayu Karsu 2024 itu ada banyak banget tes. Dari yang pertama itu kita ada tes tulis, terus kita ada tes bakat, terus ada sesi wawancara dan juga tentunya ada sesi karantina. Nah, tujuan dari tes-tes ini tuh apa sih? Jadi kita itu mencari murid-murid dari pejuang Bayu Karsu yang tentunya paling cocok untuk jadi Putra Putri Bayu Karsu. Oke. Nah, setelah melewati proses panjang dari rangkaian seleksi yang udah tadi Maila jelasin, sampai akhirnya final di event Garkabasu, dan Maila dinobatkan menjadi Putri Bayu Karsu 2024. Nah, dari Maila sendiri, gimana sih perasaan kamu setelah tahu dinobatkan menjadi Putri Bayu Karsu 2024? Pas awal tuh tentunya aku kaget banget sih Kak. Jadi awal tuh ngerasa aku unreal dan aku itu kayak ngelihat pas di panggung itu aku kayak, hah ini realita gitu, kayak bener-bener kaget banget. Habis itu aku inget banget di atas panggung itu Kak Bulan Putri Bayu Karsu 2023 itu ngomong ke aku dijaga ya mahkotanya, dan itu bener-bener sampai sekarang itu nancep banget di otakku, dan pastinya aku kedepannya itu akan selalu menjaga mahkota yang diberikan oleh Kak Bulan ini dan juga nama Putra Putri Bayu Karsu yang udah diharumkan ini. Wah, keren banget ya. Oke, nah omong-omong soal PPB nih, Maila. Tadi kan kamu sempat bilang kalau ada tes bakat gitu ya. Nah, mungkin bisa kamu kasih tahu waktu tes bakat itu kamu nampilin apa? Jadi pas awal tes bakat itu aku nampilin balet, karena juga balet itu salah satu hobiku dari kecil Kak. Nah habis itu tapi setelah itu sama Pak Aryo juga disuruh nampilin tari tradisional. Jadi waktu tes bakat aku nampilin 2 penampilan, yang pertama balet dan juga tari tradisional. Wah, keren banget guys, Maila ini. Ya ampun. Aduh, selain dari yang kamu tampilin di tes bakat itu, kamu ada hobi lain gak sih? Pastinya banyak banget sih Kak. Sebenarnya hobiku itu adalah nyoba-nyoba hal baru. Jadi awalnya tuh aku tuh nggak punya hobi gitu loh. Terus gara-gara aku pengen punya hobi, jadi aku tuh cobain semua yang ada di luar sana yang bisa aku coba. Dan aku buat kesimpulan, nih ada beberapa yang aku nih suka banget. Jadi yang pertama ada balet, terus ada tari tradisional, dan terakhir ada berkuda. Wah, keren banget tuh yang berkuda. Aduh, so keren banget. Nah, kamu tuh sejak kapan sih tertarik sama hobi-hobi kamu itu? Semua itu sejak kecil sih Kak. Mungkin kalau balet sendiri tuh aku awal tuh dari umur 4 tahun. Terus tari tradisional tuh sekitar 7 atau 8 tahun. Kalau berkuda sendiri dari umur 10 tahun. Dan itu semua ini aku sampai sekarang juga masih seneng banget gitu Kak. Oke, berarti sampai sekarang masih aktif ya di Masih hobi aktif kamu itu. banget Oke, dong. wah keren banget nih guys. Oke, next topic ini aku mau tanya seputar remaja nih Maila. Kamu pernah gak sih ngerasa insecure yang sampai seeking validation ke orang lain gitu? Pastinya pernah sih Kak. Siapa sih yang gak pernah gitu kan? Iya sih. Jadi aslinya alasan dia dibalik aku pengen nyobain semua itu karena aku tuh dulu kayak merasa aku ini harus ada yang spesial dari aku. Jadi aku nyari banyak hobi yang tentunya mungkin hobi-hobi dari aku tuh banyak orang-orangnya kayak berkuda, balet tuh kayak agak aneh gitu. Ada yang orang bilang gitu. Tapi itu sebenarnya cara aku untuk punya nama gitu. Oke. Nah, kalau dari pendapat kamu sendiri tentang orang-orang di luar sana yang punya insecurity yang sampai butuh seeking validation tuh gimana sih? Mungkin dari aku sendiri juga dari yang aku alamin juga, karena seeking validation itu pasti pernah dialamin sama semua orang. Itu tapi sebenarnya itu juga salah satu hal natural yang dimiliki orang kayak buat ngembangin potensi diri gitu. Jadi sebenarnya buat aku sendiri, tolong buat semua orang itu seeking validation itu diambil positifnya aja. Mungkin dengan itu kalian juga bisa mengembangin diri kalian dan juga kalian bisa tahu kekurangan dan kelebihan kalian. Oke, wah kita udah dengerin nih pendapat dari Maila tentang orang-orang di luar sana yang punya insecurity yang sampai seeking validation ke orang lain gitu. Kamu ada tips nggak kira-kira yang bisa disampaikan biar orang-orang di luar sana tuh juga terbuka gitu pemikirannya tentang insecurity ini? Mungkin dari seeking validation sendiri itu semuanya tadi aku udah bilang semuanya itu punya ya Kak. Terus dari tips dari aku sendiri sih mungkin bisa nyoba hal-hal baru sampai kita tuh tahu apa yang kita suka gitu. Karena sejujurnya kalau kita melakukan apa yang kita suka itu nanti kita dengan sendirinya bakal lebih pede gitu Kak.
Bener banget. Jadi emang percaya diri itu juga penting ya. banget. Penting banget. Oke. Oke guys, setelah tadi kita bincang-bincang sama Maila tentang putra-putri Bawi Karsu dan beberapa pribadi Maila juga. Kemarin kita sempat membuka section pertanyaan di Instagram kita. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan pertanyaan dari teman-teman luar kelas. Langsung aja kita lanjut ke segmen Kepo Maksimal. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari @the_name_is_@. Kak Mei, kok bisa terjerumus ke dunia debating tuh kayak gimana sih? Jadi awal aku tuh sebenarnya belum pernah tertarik gitu sama dunia debat. Terus aku tuh diajak sama salah satu kakak kelasku untuk ikut debat, yaitu Kak Ale, shout out to Kak Ale, yang ngajak aku untuk ikut lomba NSDC 2024 kemarin, bulan Mei. Dan itu tuh juga pertama kali aku debat. Namun alhamdulillah kita juga lolos ke tingkat kota. Jadi kemarin di NSDC 2024 itu kita bisa ngewakilin Kota Malang untuk ikut seleksi tahap Provinsi Jawa Timur. Wah, keren banget. Aplaus buat Mei ya. Terus tujuanku sendiri buat ikut debat sendiri tuh tentunya mau ngembangin bahasa Inggrisku gitu Kak. Karena aku ngerasa kayak kalau improvisasi itu bahasa Inggrisku masih kurang. Tapi kemarin tuh juga latihan bersama Kak Ali dan juga teman-teman yang lain. Itu aku ngerasa kayak dengan debat ini itu bisa ningkatin critical thinkingku dan juga kemampuan bahasa Inggrisku. Keren banget. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Dari @menyalto. Apa prinsip yang kamu pegang dalam hidup? Jadi prinsip yang aku pegang dalam hidup yang dari dulu ini mesti dari kecil nih. Ini mamaku sendiri yang ngasih tahu, itu hidup itu cuman sekali. Dan itu juga alasan dibalik aku tuh suka nyobain semua hal karena ya hidup kita tuh cuman sekali. Kita tuh harus live life to the fullest gitu. Jadi kita harus nyobain segala hal dan dari aku sendiri aku jadi punya banyak hobi. Itu sebenarnya itu adalah hasil dari prinsip yang aku pegang sendiri. Wah, keren banget ya. Dari mamahnya Mei juga support banget untuk hidup ke depannya Mei itu gimana gitu. Oke, langsung aja kita next ke pertanyaan yang ketiga. Dari @kenzi Hadi. Pesan buat calon pejuang Bawi Karsu yang sekarang masih proses PPDB. Semangat buat semua calon-calon pejuang Bawi Karsu. Dan tentunya nanti kalau misalkan sudah keterima semanti, jangan lupa buat daftar putra-putri Bawi Karsu. Oke, wah, Ya, semangat ya. Putra-putri Bawi Karsu bakal buka banyak sekali peluang buat kalian, buat ngembangin diri kalian juga. Oke, semangat para calon pejuang Bawi Karsu. Langsung aja kita next ke pertanyaan yang keempat. Dari @nabil. Tutor masuk PPBK. Gimana nih tutornya Mei? Tutor untuk masuk PBB, mungkin awalnya kalian tuh harus yakin dulu ke diri kalian sendiri, karena juga masuk PBB itu juga memerlukan kesiapan mental yang besar, karena pastinya kita juga banyak peluang-peluang baru ini juga membuat kita tuh kenal banyak hal yang baru yang mungkin di luar zona nyaman kita. Jadi untuk kalian untuk masuk PBB itu kalian harus yakin dan juga pede tentang kemampuan-kemampuan kalian, karena kalau misalkan pede dan juga yakin, aku yakin kalian pasti bisa masuk PBB, kalian bisa jadi apapun yang kalian mau di hidup ini. Oke, terima kasih untuk Mei penjelasannya biar bisa masuk PPB nih. Langsung aja kita next ke pertanyaan yang terakhir. Dari @sinta_urlistiarini. Pilih berkuda atau balet? Wah, ini pilihannya susah banget sih Kak ya, pilih berkuda atau balet. Karena dua-duanya ini aku jujur suka banget dan susah banget buat aku buat milih berkuda atau balet. Karena kalau balet sendiri aku udah sejak kecil. Kalau dari berkuda sendiri itu olahraga yang buat aku fit gitu. Mungkin aku nggak bisa milih sih Kak ya. Kalau berkuda ini nanti aku
2025 itu bakal ikut Porprov Jawa Timur. Wah, keren Jadi banget. pastinya berkuda sendiri tuh nggak bisa aku lupain gitu. Tapi kalau balet sendiri nanti bulan Agustus juga aku ada lomba juga nih. Jadi kalau misalnya suruh berkuda atau balet, aku milih dua-duanya sih Kak. Waduh, keren banget nih guys. Mungkin kamu bisa ceritain sedikit gimana sih caranya kamu bagi waktu dari sekolah sama hobi-hobi kamu itu? Yang aku selalu utamain itu aku bakal konsultasi ke mamaku, kayak aku ini bakal ceritain semua kegiatan yang ada dan juga apa aja nih kegiatan yang ditawarin ke aku. Dan mamaku sendiri juga nyuruh aku buat coba pikir-pikirkan lagi setiap mengikuti event, dan pastiin kok ngeliat mengikuti kegiatan apapun itu dipikirin dari jauh-jauh hari, kayak nanti bakal dampaknya itu gimana. Jadi kalau aku sendiri tuh aku selalu enjoy semua kegiatan aku lakuin, jadi kayak mulai berkuda, balet, PBB, dan juga debat bahasa Inggris gitu. Jadi aku sendiri juga bagi waktunya itu gampang banget karena aku juga suka sama semuanya gitu. Dan aku jadi karena suka dan juga cinta sama kegiatan-kegiatanku ini, aku itu rela buat ngabisin kegiatan sehari-hariku nih Kak. Jadi mungkin tips dari aku sendiri itu nyatet di kalender kayak kegiatan apa aja sih, jadi biar kegiatan-kegiatan yang ada ini tuh nggak tabrakan gitu. Oke, berarti semuanya emang harus suka dulu ya, baru ngejalannya tuh jadi enjoy gitu. Oke guys, alhamdulillah kita udah di penghujung acara nih. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk kepoin Instagram pribadi Maila di @may_husada. dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Bawi Karsu Film serta komen di tayangan ini. Aku Zairania Moradiza Ardana pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!